Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti saudari-saudara lihat, mereka adalah anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saudari-saudara kita ini adalah warga dari Keuskupan Militer Indonesia yang disebut Keuskupan Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Umat Katolik di Indonesia perlu tahu bahwa selain ada 37 keuskupan teritorial, ada satu keuskupan khusus yang bukan teritorial, yaitu keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Keuskupan khusus ini didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1949 untuk mendukung prakarsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, yang membentuk staf khusus untuk mengurusi kebutuhan rohani para anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang waktu itu masih berjuang melawan penjajah Belanda. Singkat kata, pembentukan Keuskupan Militer Indonesia, sekali lagi yang sekarang disebut Keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, adalah tanda yang sangat jelas bahwa pimpinan Gereja Katolik, seluruh umat Katolik sungguh-sungguh mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang ini di Asia hanya ada 3 keuskupan yang seperti itu: Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. Dan sangat menarik bahwa di dalam profesi sebagai anggota TNI dan Polri ada pahlawan-pahlawan nasional yang beriman Katolik dalam setiap matra. Di Angkatan Darat kita kenal Ignatius Slamet Riyadi. Di Angkatan Laut kita kenal Yosafat Sudarso. Di lingkungan Angkatan Udara kita kenal Agustinus Adi Sucipto. Di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia kita kenal Karel Satsuit Tubun. Mereka semua gugur membela negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam bahasa gereja, sekali lagi, di dalam bahasa gereja Katolik, mereka adalah pribadi-pribadi yang memilih profesi mereka sebagai jalan menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian, menuju kepenuhan hidup Kristiani. Marilah kita saling mendoakan agar profesi dan status hidup yang kita pilih kita yakini sungguh-sungguh sebagai jalan menuju kepenuhan hidup Kristiani. Marilah kita juga berdoa secara khusus bagi TNI dan Polri, khususnya yang ditugaskan di wilayah-wilayah terluar, sulit, bahkan berbahaya. Semoga berkat keyakinan bahwa profesi yang mereka pilih adalah jalan menuju kesucian, seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus, saudari-saudara kita di lingkungan TNI dan Polri sungguh menjalankan tanggung jawab mereka dengan keunggulan, keahlian, dan integritas. Semoga dengan demikian, kemuliaan Tuhan semakin nyata bagi masyarakat, dan kebaikan masyarakat, kebaikan bersama, kebaikan kita semua sungguh-sungguh diperjuangkan
lewat keyakinan bahwa profesi yang jalan hidup yang kita pilih adalah jalan menuju kesempurnaan kasih. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari, khususnya anggota TNI dan Polri yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera, berkat Tuhan beserta kita. Hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-32, sekaligus menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020. Perayaan misa akan dilangsungkan dari Gereja Santo Agustinus Halim Perdana Kusuma. Misa dilaksanakan oleh Keuskupan Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Misa akan dipersembahkan oleh Romo Yos Bintoro PR dan Romo David Lerebulan PR. Petugas liturgi dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Marilah kita mempersatukan hati untuk merayakan perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 700. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, sebab kamu tidak tahu bila mana Putra Manusia datang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kerap mendengar bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghormati para pahlawannya. Dan memang betul, bangsa yang besar itu seperti di Italia, itu karena Roma dalam kekaisaran Romawi itu pernah menguasai areal yang cukup besar, sangat luas, seluruh Eropa, bahkan bagian semenanjung utara Afrika, dan juga sebetulnya bagian Asia kecil. Pada zaman Yesus pun tentara Romawi sudah dikenal oleh penduduk Palestina. Ada yang menarik dari kisah kejayaan, kedikdayaan tentara-tentara Romawi yang sempat mencuri perhatian saya adalah pada saat Gunung Vesuvius di Italia itu meletus. Gunung Vesuvius ini termasuk gunung yang meletusnya sangat hebat dahsyatnya, sehingga mengubur kota di bawahnya yaitu Pompei. Dan ketika ada penggalian dalam ratusan tahun akan kedikdayaan kota Pompei pada saat itu dikuasai oleh kekaisaran Roma, ada sesuatu hal yang menarik, bahwa ada tempat jaga monyet. Jaga monyet itu jaga tentara itu ya. Jaga tentara seperti kalau di Indonesia, di Jakarta itu tempat untuk jaga tentara di istana kepresidenan, mau di istana Merdeka Negara atau istana di Bogor, itu pasti ada tentara yang berjaga-jaga. Pada saat Gunung Vesuvius itu meletus dan meluluh lantakkan kota Pompei, itu prajurit tidak bergeming sedikit pun. Dia tetap berjaga-jaga, mungkin karena bapak buahnya lupa punya anak buah, atau memang karena terkenal sekali Pak prajurit Romawi itu dengan kesetiaannya, dengan ketaatannya, dengan kemampuannya untuk berperang luar biasa semuanya. Dan dia tetap berjaga-jaga meskipun ada maut di depan matanya. Dia tidak bergeming sedikit pun, tetap setia menjaga sampai titik darah penghabisan. Inilah yang menyebabkan kenapa
Kekaisaran Romawi dengan militernya tentunya itu mampu untuk menguasai hampir 5 abad dalam sejarah peradaban umat manusia. Kalau Indonesia sekarang tentaranya urutan ke-15 atau 16 dunia menurut salah satu pengamat militer. Tetapi apapun, sebesar apapun bangsa itu, tetaplah kekuatan orang-orang yang setia berkorban mencurahkan jiwa raga untuk negara yang menjadi kekuatan atau dasar dari kehidupan bangsa yang besar. Oleh karenanya 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pada saat itu epik perjuangan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka menunjukkan daya kekuatan rohnya untuk maju berperang melawan tentara yang jelas-jelas kekuatannya tidak seimbang dari segi peralatan tempur yang modern dibandingkan dengan apa adanya yang dimiliki oleh pemuda dan pemudi yang berjuang di Surabaya. Kisah epik ini kemudian juga menjadi suatu dasar bagi kita semua bahwa hidup adalah perjuangan, dan perjuangan adalah sebetulnya bagaimana hari ini kita menandai diri dengan firman Tuhan untuk mengajak kita semua berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah sebuah dalil dalam kehidupan beriman. Maka kemudian Yesus membandingkan bagaimana orang yang berjaga-jaga itu memiliki kesiapan, memiliki kesadaran penuh, sehingga mampu untuk berpikir dalam jangkauan yang lebih luas, lebih panjang, visioner menurut orang zaman sekarang. Maka orang-orang yang cara berpikirnya visioner adalah orang-orang yang juga mampu untuk bertahan dan mempersiapkan juga keabadian bagi perjuangan yang dia raihnya. Tidak akan ada yang sia-sia. Kalaupun dalam pandangan orang Jawa, boleh saya sampaikan di sini tentang apa artinya seorang kesatria. Seorang yang disebut kesatria adalah orang yang dengan ikhlas menerima kesialannya, dengan taat, dengan penuh hormat, dan inilah yang sebetulnya menjadi penyelamat. Jadi setiap orang yang menjadi penyelamat, orang itu memberi kurban. Dan kita diingatkan juga bagaimana Yesus memberikan kurban bagi kita semua dalam kematiannya. Kurban itu menjadi suatu gerakan aktif, bukan hanya sekedar karena menjadi korban atau victim. Maka saya senang sekali untuk membedakan antara kurban dan korban. Kalau korban itu victim. Victim itu ya korban kecelakaan lalu lintas. Maknanya menjadi kurang mengena. Tetapi kalau kurban adalah sacrificing, orang yang dengan sadar memberikan dirinya untuk orang lain. Dan inilah sebetulnya yang mau kita maknai dalam arti kepahlawanan itu. Menjadi orang yang berpahala bagi orang lain. Dan itulah kurban, sacrificing. Seorang ibu, dia berkurban untuk anak-anaknya. Di gereja Ganjuran, di bawah altar tidak digambarkan Yesus yang memberikan jamuan malam dengan para murid-muridnya. Yang digambarkan di bawah altar gereja Ganjuran Hati Kudus Yesus, gambarannya adalah pelikan yang memiliki anak dan memberi makan kepada anaknya dengan melukai temboloknya, supaya anak-anaknya makan dari darah
ibunya. Dan itulah sebetulnya gambaran yang indah dari sebuah kurban yang dipersembahkan. Maka mari kita memasuki bulan untuk mengenang dan memperingati orang-orang beriman yang sudah meninggal. Selain juga orang-orang kudus pada tanggal 1 dan 2 November, kita juga menghidupi semangat para pahlawan. Bukan hanya sekedar berdoa bagi mereka yang telah gugur sebagai kusuma bangsa, tapi kita diinspirasikan sebagaimana semangat dari Injil hari ini. Yesus mengajak kita untuk memilih, mau menjadi 5 gadis yang bijak, menjadi orang yang berjaga-jaga, atau menjadi gadis yang bodoh, yang tidak punya cara pandang baru, sehingga mereka terlelap, bahkan menjadi hilang, tak berbekas, karena tidak mampu untuk bisa menghadirkan diri pada saat yang tak terduga-duga. Maka kita boleh mohon agar kita boleh terus berjaga-jaga, senantiasa waspada, menyiapkan hari kedatangan Tuhan, dan juga sebetulnya perubahan-perubahan yang kerap terjadi di dalam masyarakat kita, yang membutuhkan semangat untuk selalu tahu sebelum situasi yang terjadi, dengan cara berjaga-jaga, dengan cara semakin awas, semakin berhati-hati untuk melangkah. Dan kita boleh mohon dalam perayaan Ekaristi hari ini dikuatkan oleh orang-orang yang telah mendahului kita sebagai kusuma bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin.